Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi dengan mahasiswa sekalian pada kesempatan hari ini apa yang kita lanjutkan pertemuan kali ke 15 pertemuan keempat kita menindaklanjuti apa yang kita sudah jalani, yang kita
bagi kita ya, keberagaman suku budaya sebagainya kaitannya dengan hukum adat mereka masing-masing atau seperti apa? Ya, baik ke pertanyaan ini baru sekali. Jadi salah satu hukum yang berlaku di masyarakat, living law bahasa itu adalah hukum adat itu masih diakomodir. Kita kembali lagi kalau tataran peraturan undang-undang itu kan paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di sana sudah dijelaskan di beberapa pasal hukum adat itu masih diakomodir menjadi satu pijakan pembuatan satu peraturan. Maka hukum adat itu sekarang ini bagian dari peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kita tahu bahwa rekan-rekan sekalian, hukum itu semuanya berasal dari kehidupan kebiasaan yang hidup di tengah masyarakat. Nah, salah satunya adalah hukum adat. Kita tahu ada beberapa di Indonesia ini, misalnya di Bali, misalnya di Kalimantan, misalnya di Jawa juga. Nah, ketika terjadi satu problematika di lingkungan masyarakat, ketika undang-undang positif tidak bisa mengintervensi karena kearifan lokal itu sangat kita hargai, itu semua dikembalikan kepada lingkungan masyarakat, sehingga penerapan dan implementasi hukum adat itu bisa digunakan dalam rangka apa? Untuk menyelesaikan problematika yang terjadi di tengah masyarakat. Nah, kesimpulannya, jadi hukum adat itu masih dijaga dan terjaga. Undang-undang menghendaki dan itu terjaga. Ya, baik, terima kasih. Kita masuk ke materi hari ini ya. Memahami budaya hukum multikultural. Ini budaya hukum multikultural itu adalah pemahaman dan penerapan hukum yang menghargai keberagaman budaya dalam masyarakat. Ini penting untuk menjaga keharmonisan dan keadilan di negara yang beragam seperti Indonesia. Pertanyaan berikutnya, apakah budaya multikultural ini diajarkan juga Pak? Selain di Indonesia, iya, di negara-negara kalau nanti kita melihat studi komparatif untuk sekarang itu tidak besar dulu. Sekarang kita harus mendalami dulu di negara Indonesia. Indonesia karena banyaknya budaya, ada beberapa 300-an aspek budaya multikultural di Indonesia. Dan selanjutnya definisi budaya hukum multikultural. Jadi dari aspek penghargaan keberagaman misalnya. Kemudian yang kedua adalah keadilan hukum, yang ketiga harmoni sosial. Artinya budaya hukum multikultural itu kalau diimplementasikan dengan peningkatan peraturan perundang-undangan, aspek keadilan ini lebih diutamakan. Kita lanjut ke pentingnya budaya hukum multikultural. Kenapa kita mempelajari budaya hukum multikultural? Yang pertama, mencegah konflik. Semakin banyak perbedaan di satu komunitas, kalau kita tarik di Indonesia, di seluruh komunitas adalah bangsa Indonesia, itu riskan sangat-sangat sensitif ketika ini tidak dikelola dengan benar. Sangat sensitif ketika ada sedikit saja pemicu karena perbedaan itu sehingga terjadi konflik komunal. Dan ini kalau dikomodir dengan benar, dengan peraturan yang
yang kedua menjaga persatuan. Jadi semakin banyaknya perbedaan budaya itu memperkuat rasa kebangsaan dan bersamaan di tengah keberagaman budaya. Keberagaman kalau yang disampaikan oleh teman-teman kita adalah adat. Jadi itu bersamaan adat. Bukan adat yang berbeda-beda ini disamakan, bukan. Justru kalau di konsep kita tarik ke agama itu sendiri, perbedaan itu adalah bagian dari rahmat atau di dalam ajaran umat Muslim. Kalau di ajaran umat yang lain, perbedaan itu adalah satu kemuliaan. Perbedaan itu harus diakui. Semakin perbedaan banyak, maka itulah kalau kita kembali hari ini mempelajari budaya multikultural, itu adalah perbedaan budaya. Dan yang ketiga adalah mewujudkan keadilan. Jadi memastikan semua warga negara memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini salah satu kenapa kita mempelajari pentingnya budaya hukum multikultural. Nah, sampai di sini sebelum saya lanjut ke tantangan dalam menerapkan budaya hukum multikultural. Ada yang bertanya? Ini saya, ya silakan. Bagaimana jika ada hukum adat yang imbang dengan hukum yang ada sekarang? Ya. Dalam perspektif bagaimana jika ada hukum adat melakukan penyimpangan ya, dengan peraturan ya, jadi hukum positif itu harus dibedakan ya, dengan hukum positif itu yang berlaku saat ini antara lain yang kita pahami sekarang. Kalau intervensi dengan peraturan perundang-undangan, katakanlah hukum positif itu ada undang pasal 45, kemudian direktur lain ketetapan kemudian undang-undang tindak pidana, undang-undang pidana khusus, macam-macam undang-undang yang tidak khusus, undang-undang 63 itu bagian dari hukum positif. Kemudian undang-undang pemerintah daerah. Pertanyaannya, bagaimana ketika adat ini bertentangan? Atau pertanyaan, kalau hukum adat apakah ada pertentangan, benturan dengan peraturan positif itu maksudnya? Atau hukum adat melakukan pelanggaran? Hukum adat melakukan pelanggaran. Hukum adat bertentangan dengan peraturan positif. Itu maksudnya. Kalau jika ada Hukum adat di daerah tertentu bertentangan dengan hukum positif yang ada. Itu maksudnya ya. Ya. Bagus, kita harus meluruskan itu. Jadi ketika hukum adat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang ada, maka itu akan ditarik penerapan dengan penerapan peraturan perundang-undangan. Nah, satu misal, coba kasih contoh saya, ada undang-undang yang di mana itu kejadian, atau di adat Bali ada Lampung ada Papua ada Papua kan biasanya minuman keras, nah itu kan dilarang minum positif. Bagaimana Pak? Atau di mana kan? Coba kasih contoh. kalau saya cari sih Pak, kayak budaya kekerasan cara di Madura. Ya, betul. Bagus, terima kasih. Itu sama dengan kejadian di Papua. Papua itu warganya itu kalau nggak jadi satu budaya minum-minuman aku, sementara di undang-undang khusus itu kan dilarang. Nah, kembali lagi ke persoalan ada di mana itu kalau harga diri kita direndahkan akan ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan, sudah dikatakan bahwa itu kan adat yang tidak baik, itu kan adat yang bertentangan dengan hukum positif itu. Maka intervensi mengedepankan peraturan hukum
Nah, bagaimana menyelesaikan persoalan selanjutnya? Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana Pak? Itu kan adat Pak. Tapi adat ini menghilangkan nyawa seseorang. Pertanyaan selanjutnya, apakah negara dalam hal ini hukum positif bisa menyelesaikan? Iya, dan itu sering terjadi. Saat ini yang terjadi di Madura seperti yang disampaikan oleh rekan kita dari pertanyaan itu sudah beberapa kali terjadi. Begitu dia membunuh seorang dengan nulisnya dibunuh, dia tidak melarikan diri, tapi dengan dia mencari kantor polisi terdekat menyerahkan ini barang yang saya gunakan. Mereka sudah saya itu dibunuh, bukan setelah dibunuh terus takut di tempat dia. Itu juga budaya yang terjadi saat ini di Madura seperti itu. Jadi tetap ketika budaya itu bertentangan atau ada di satu wilayah yang bertentangan dengan kehidupan normal di lingkungan masyarakat, intervensi hukum positif yang dikedepankan, maka itu harus diproses dengan intervensi hukum positif yang ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya. Kenapa budaya multikultural ini tidak bisa lepas dari ras, budaya, dan suku? Kenapa itu Pak? Ya, jadi kita harus melihat perspektif Indonesia. Ya, budaya adat yang terjadi di wilayah Indonesia ini banyak. Suku, budaya, setiap suku punya budaya masing-masing. Nah, misalnya tadi sampaikan di Madura punya budaya Cakro. Kemudian suku di Papua misalnya punya budaya Mabuk-Mabukan. Suku di mana lagi itu Pak? Aceh, campur. Kemudian di Betawi yang hari-hari di Jakarta ini juga kalau misalnya nikah kan bawa kue buaya. Itu kan budaya. Nah ini semuanya ini bagian dari hasanah kekayaan bangsa Indonesia, dan itu tidak lepas dari nilai-nilai kultur. Itulah yang disebut multikultural. Jadi banyaknya variasinya budaya-budaya di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini, maka itulah yang disebut budaya multikultural. Itulah yang mendasari oleh para pejuang kita zaman dulu itu dibuat konsep kebinekaan tunggal ika. Kita melihat bahwa apa yang tadi ditanyakan tadi, Multikultural tidak lepas dari ras, budaya, dan suku. ya. Kenapa itu Pak sampai dibuat sedemikian rupa? Karena konsep multikultural ini adalah berisi tentang nilai-nilai budaya di Indonesia keseluruhannya, tidak hanya parsial. Misalnya budaya Madura sendiri, budaya Papua sendiri, kalau seperti itu, maka dijadikan satu menjadi budaya multikultural. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ke tantangan dalam menerapkan budaya multikultural. Ini ada 4 item. Yang pertama adalah ego kelompok. Jadi kalau pendalaman budaya multikultural ini tidak di-manage dengan benar, tidak di-manage dengan bijaksana, itu ada beberapa hal nanti dampak. Misalnya ego kelompok sulit menerima perspektif dan kepentingan kelompok lain dalam penerapan hukum. Ego kelompok ini misalnya pelaksanaan hukum, kalau teorinya law enforcement di dalam struktur itu pelaksanaan hukum dalam ini juga menggunakan peradilan. Misalnya kamu sebagai seorang penyidik, karena saya orang
kriminalisasi dalam penegakan pidana berdasarkan latar belakang tadi. Kemudian infrastruktur hukum ini adalah mekanisme norma aturannya. Jadi sistem dan prosedur hukum yang belum sepenuhnya mengakomodir aturan. Kalau infrastruktur hukum, kalau tadi implementasi pelaksanaan hukum, bisa jadi daya politik kalau tidak mengakomodir sehingga peraturan undang-undang ini buat untuk misalnya kita lihat apakah peraturan undang-undang yang sudah dibuat oleh tatanan legislasi ini mengakomodir semua suku bangsa atau ada di seluruh Indonesia, atau hanya mementingkan kelompok saya misalnya pembuat undang-undang orang ini suka tahu peraturan signifikan pembentak dan ini terjadi. Nah itu bagian dari tantangan dalam menerapkan berikutnya rekan-rekan sekalian bisa dibaca tidak? Bisa. Peran pemerintah dalam mempromosikan budaya hukum multikultural. Nah, ini silakan dibaca. Ada edukasi, mekanisme negara harus hadir dalam mempromosikan budaya kebijakan ini. Mereka bisa menerbitkan satu kebijakan sampai menjaga kedaulatan dan kemudian memasukkan penegak hukum yang ada, yang hadir dan non-diskriminatif di semua level pemerintahan. Dia melakukan kerjasama melibatkan pemangku kepentingan dalam mempromosikan budaya hukum. Nah, yang berikutnya rekan-rekan, sebelum saya masuk ke substansi manfaat budaya hukum bagi masyarakat, yang tadi saya sampaikan dengan presentasi, ada lagi yang bertanya. Kemudian Apa hukum adat itu bisa dijadikan pidana pokok atau acuan hati gitu dalam memeriksa atau mengadili suatu kejahatan, bisa nggak sih, Pak? Hukum adat itu sendiri. ya, oh ya, saya sempurnakan pertanyaan. Ya. Maksudnya pertanyaan tadi, apakah penyelesaian persoalan hukum itu bisa diselesaikan hanya tingkat hukum adat, atau putusan hukum adat ini bisa dibawa ke ranah proses peradilan? Begitu ya kalau masalah. Ya ini banyak pertanyaan seperti yang ditanyakan oleh Bu tadi. Itu sudah ada aturan dan norma. Ketika putusan itu nanti tidak boleh ada novum, ketika ada temuan ini berorientasi pada pidana. Jadi ini, ketika persoalan hukum itu sudah diselesaikan hukum adat, itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Ada di undang-undang itu dijelaskan bahwa ketika sudah diselesaikan dengan hukum adat, tidak bisa lagi majelis hakim memutus perkara yang sama, kecuali ditemukan hukum bersih, ditemukan bukti materi yang baru bisa dibawa ke ranah proses peradilan. Ini pertanyaan bagus. Ketika putusan pengadilan, apakah ini juga bisa selanjutnya, Pak? Misalnya di kampung saya itu ada cekcok keluarga sehingga mengakibatkan rusaknya pekarangan. Itu kan perbuatan pidana, merusak pekarangan seseorang, roboh temboknya misalnya, sehingga dia merasa ini digunakan pasal perusakan di dalam pidana, membuat laporan ke tingkat proses dinaikkan status, kemudian saat di penyidik akan dilanjutkan ke peradilan, ternyata di hukum adat yang terjadi ketika terjadi
tahu terhadap persoalan yang seperti ini dibawa ke proses peradilan itu membawa nama tidak baik di masyarakat. Sementara proses di kejaksaan akan disidang. Nah, di tataran penuntutan itu bisa dilakukan keadilan restoratif dikembalikan kepada keputusan majelis masyarakat. Jadi tidak bisa lagi ketika masyarakat sudah memutus, perdamaian sudah terjadi, ternyata masih dilakukan proses itu tidak bisa karena sudah diselesaikan. Nah, pengadilan atau proses penyidikan criminal justice itu hanya proses untuk mencari kepastian hukumnya bagaimana buatlah keadilan tersebut. Jadi itu mekanisme proses keadilan. Oke, ada lagi belum masuk ke masalah budaya hukum. Yang belakang barangkali ada yang bertanya silakan. Bebas. Kalau cara implementasi itu untuk masalah di kultur yang ada di Indonesia itu, karena kita saya memahami. Jadi bagaimana mensikapi budaya hukum itu, atau bagaimana mensikapi adat dan budaya orang lain yang bukan budaya saya. Itu maksudnya. Kalau mensikapi budaya multikultural, ini harus disikapi adalah nilai-nilai dan manfaatnya budaya multikultural ini wajib disikapi dalam disiplin keilmuannya. Nah, pertanyaan tadi bagus karena tujuannya adalah bagaimana mensikapi ketika budaya yang bukan budaya saya, apa namanya, tidak sepaham, dan saya tidak nyaman dengan budaya yang sebelah ini, gitu ya. Itulah salah satu saya rangkum aja apa yang ada di pikiran saya tahu, tapi apa namanya, mensikapi pertanyaan itu jadi saya coba menyempurnakan pertanyaan. Ya, salah satunya adalah hari ini kalian mendalami ilmu budaya kembali pada aspek pendidikan. Jadi kita sudah punya pijakan dalam mensikapi ketika ada perbedaan. Misalnya budaya hukum, budaya hukum ketika jalan di Papua sana, di dalam Papua satu kampung itu, iya bukan, pasti gak nyaman. Ini kalau di kampung saya dibantai kamu terus, kan begitu ya. Ini salah satu saya mencoba memperluas aspek pemikiran. Cara mensikapi kembali lagi pada konsep. Jadi tapi kan itu kan melanggar hukum, Pak. Bagaimana saya menghargai? Kalau saya menghargai sesuatu yang tidak menjalankan peraturan itu, saya juga termasuk. Pasti terjadi konflik dalam pikiran dan sikap kita menjadi proses. Kembali lagi pada aspek pendidikan. Nah, hari ini salah satu cara mensikapi kejadian itu adalah bagaimana sih manfaat, nanti ada nilai manfaat mendalami gaya hukum itu salah satu aspek. Ada cara yang lain. Disitulah bukan kehidupan, disitulah nilai-nilai bangsa kita. Banyaknya budaya, banyaknya ragam adat yang ada di bumi Indonesia. Sehingga dengan kita mendalami kembali lagi pada
Kalau tadi pendekatan hukum, terus kemudian aspek sosialnya bagaimana Pak? Hubungan kita dengan masyarakat itu kan harus ada norma aturan. Maka tercipta rasa saling menghargai dan menerima perbedaan dalam masyarakat. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah ketahanan budaya. Mereka punya konsep budaya yang dalam hati dan pikiran kita tidak keras. Saya juga punya budaya yang sama. Mungkin perspektif mereka tidak sama. Nah, inilah ketahanan budaya. Jadi kearifan lokal dan identitas budaya terjaga di tengah-tengah arus perubahan atau arus globalisasi. Nah, kemudian yang terakhir, ini sebelum selesai, ada break ya, ikhlas jam sini ya. Oke, sebelum ini kita rangkum ya rekomendasi dari pendalaman materi budaya politik kultural ini. Ada yang pertama, penguatan pemahaman. Jadi apa yang kita lihat oleh itu menarik. Nah ini ada tiga yang harus dijaga. Ini dicatat boleh, tidak dicatat boleh. Bukan juga nanti buat bahan ujian nanti, ujian puas nanti ambil dari sini. Antara lain, ini nanti pasti keluar ya. Penguatan pemahaman. Jadi perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang budaya hukum lebih dulu. Ya, yang pertama. Yang kedua, penyempurnaan kebijakan. Dalam tataran pembuatan satu peraturan perundang-undang itu salah satu aspeknya yang jadi satu kebijakan adalah budaya hukum. Ialah pengembangan kebijakan dan peraturan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap keberagaman. Oke. Kemudian yang berikutnya komitmen penegakan hukum. Jadi konsistensi pemerintah dalam menegakkan hukum secara adil dan non diskriminasi. Seperti tadi beberapa contoh sudah saya kemukakan. Jadi harus secara adil dan non diskriminasi. Ya, silakan dicetak atau nanti ujian tulis atau buat makalah ini jadi referensi. Ya, saya kira itu barangkali sebelum saya akhiri mata kuliah budaya hukum ini, saya kasih kesempatan bertanya. Jangan lupa rekan-rekan sebelum mendengarkan kelas absen. Mana kalau kelas? Absen ya, mulai absen. Karena salah satu substansi nilainya mereka itu adalah minum absen, kemudian kehadiran, kemudian keaktifan dan produktivitas. Selain nanti apa namanya luas nilai ini, bagaimana Anda bisa menjelaskan penyerahan materi yang masing-masing khusus kalau kita dari hukum, bagaimana Anda sikapi dan materi yang sudah diberikan. Saya kira itu silakan kalau masih ada kesempatan. Baik Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Budaya di tengah masyarakat itu kan jadinya nanti ada minoritas mayoritas. Misal kejadian di tengah masyarakat itu mungkin ada kaum minoritas, suku tertentu atau agama tertentu mengadakan kegiatan mereka di tengah kaum mayoritas yang berbeda, mungkin ada sedikit penolakan dari mayoritas. Ini betul sangat unik dalam pemerintah itu menggalakkan atau membuat atau budaya hukum itu memang luar biasa. Contoh kayak maaf, mungkin di tengah masyarakat agama Islam ada minoritas agama Islam mengadakan sembayangan. Mungkin mayoritas
dari luar